Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Untuk menghadapimu, aku tidak membutuhkan bonekaku yang berharga ini. Ini adikku. Bagaimana jika aku membuatmu terluka? Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia benar-benar menyimpan boneka itu. Pemuda berjubah hitam itu tampak sedikit terkejut saat melihat Chen Ping telah menyingkirkan boneka itu. Bagaimanapun, Chen Ping hanyalah biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan lawannya. Namun kini, Chen Ping memang telah menyingkirkan bonekanya dan ingin menghadapi dirinya sendiri. Kamu terlalu sombong, tapi aku akan membiarkanmu mencoba membayar harga atas kesombonganmu. Setelah pemuda berjubah hitam selesai berbicara, kabut hitam memenuhi tubuhnya, dan kabut hitam menutupi langit dan matahari, sepertinya menutupi seluruh sekte jiwa iblis. Seorang biksu agung kelas 9 di alam kesengsaraan sungguh luar biasa. Hal ini membuat Zeyan dan Jiang Yulian sangat khawatir. Chen Ping mencibir di wajahnya, seolah-olah dia sedang menghadapi kabut hitam tanpa rasa panik. Melihat Chen Ping begitu tenang, pemuda berjubah hitam itu sedikit terkejut dan berkata, "Chen Ping, kamu cukup berani. Atas keberanianmu, aku akan memberitahumu identitasku agar kamu tahu siapa yang membunuhmu." "Tidak, aku tidak suka mengetahui nama-nama orang yang sudah meninggal. Lagi pula, kamu akan segera mati. Tidak masalah apakah kamu tahu nama-nama itu atau tidak." Chen Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, "Arogan, sangat arogan dan sombong. Ini Chen Ping." Kata-kata ini membuat pemuda berjubah hitam itu melebarkan matanya dengan marah, dan kabut hitam yang memenuhi udara menjadi semakin tebal. Mendengus. Chen Ping mendengus dingin, dan hembusan nafas tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Aura yang dipancarkan oleh Chen Ping langsung menghancurkan kabut hitam, dan sinar matahari yang terik turun. "Kamu sudah menjadi anjing dari aliansi penyegel iblis, jadi tidak perlu sombong. Bahkan jika kamu sombong, bukankah kamu sudah diterima sebagai anjing penjaga oleh aliansi penyegel iblis?" Chen Ping tersenyum dingin dan berkata, "Ah, aku akan membunuhmu. Dalam 3 langkah, aku akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman." Pemuda berjubah hitam itu berteriak dengan marah. 3 gerakan. Chen Ping tersenyum menghina, "Bahkan jika kamu menggunakan 300 gerakan, kamu tetap tidak bisa membunuhku." "Hah? Ayo kita coba." Pemuda berjubah hitam itu mendengus dingin dan mulai menyerang. Chen Ping melambaikan tangannya, dan penghalang tak terlihat tampaknya terbentuk di luar mereka berdua, mengisolasi segala sesuatu di sekitar mereka. Chen Ping takut dampaknya akan mempengaruhi Zeyan dan Jiang Yulian. Begitu pemuda berjubah hitam itu bergerak, kabut hitam tebal melonjak di sekelilingnya, menyebar dengan cepat seperti air pasang. Kabut hitam menutupi langit dan matahari, menyelimuti seluruh area dalam kegelapan pekat yang bahkan sinar matahari pun tidak bisa menembusnya. Dalam kegelapan ini, kabut hitam berubah menjadi monster, mengaum terus-menerus, dan auman datang silih berganti, seperti auman roh jahat yang datang dari dasar neraka, yang membuat orang bergidik. Dihadapkan pada kabut hitam dan pengepungan monster dan ilusi yang tak terhitung jumlahnya, Chen Ping tampak menyendiri dan tidak menunjukkan kepanikan sedikitpun. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, menutup matanya rapat-rapat, lalu tiba-tiba membukanya, dengan cahaya panas berkedip di matanya. Api pamungkas di tubuhnya menyala seketika, dan nyala api itu sepanas matahari, menyinari sosoknya yang agung seperti dewa perang. Cahaya api bersinar dalam kegelapan, seolah menjadi satu-satunya sumber cahaya dalam kekacauan ini. Ledakan. Chen Ping mengayunkan tinjunya hingga api menyala terang, berubah menjadi 2 naga api yang menggeliat di udara. Naga api dan monster-monster bertabrakan dengan sengit, dan setiap benturan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, seolah-olah langit dan bumi pun berguncang. Cahaya api dan kabut hitam saling terkait membentuk gambaran mendebarkan yang memusingkan.
Cahaya api menyinari wajah orang-orang di sekitarnya, dan mata mereka dipenuhi rasa kaget dan kagum. Bukankah ini api iblis? Kenapa begitu kuat? Zeyan melihat api pamungkas Chen Ping, matanya penuh dengan keterkejutan, karena wabah Chen Ping bukan hanya api pamungkas iblis. Meskipun nyala api ini mengandung aura api pamungkas iblis, namun tidak sepenuhnya api pamungkas iblis. Ini harusnya dibentuk oleh perpaduan beberapa jenis api pamungkas. Jiang Yulian juga melihatnya dengan tercengang, Tuan Chen benar-benar luar biasa. Dia masih bisa menangani serangan seperti itu dengan mudah. Kau tahu, orang itu adalah biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Semua orang di Sekte Jiwa Iblis juga melihatnya dengan heran. Mereka ingin melihat bagaimana biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan dapat melawan biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Pada saat ini, Chen Ping keluar melalui kabut hitam, tubuhnya terbakar api, terus-menerus menyerang binatang iblis yang diubah oleh kabut hitam. Setiap serangan tepat dan kuat, mengalahkan ilusi binatang iblis satu persatu. Gerakannya secepat kilat, menyilaukan, bahkan udara pun terbakar karena kecepatannya. Pemuda berjubah hitam tampaknya semakin berjuang, kabut hitamnya mulai menipis, dan ilusi monster itu perlahan menghilang. Wajahnya pucat dan matanya penuh dengan keterkejutan. Dia jelas tidak menyangka bahwa Chen Ping akan menjadi begitu kuat dan dapat dengan mudah melakukan gerakannya. Anda tahu, Chen Ping hanyalah biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan, dan tidak mungkin dia bisa menandinginya. Akhirnya, setelah terjadi benturan keras, kabut hitam pemuda berjubah hitam itu benar-benar hilang. Chen Ping berdiri di bawah api unggun, sosoknya setinggi pohon pinus, dengan senyum tenang di wajahnya. Langkahmu ini juga tidak terlalu bagus. Chen Ping berkata dengan tenang. Meskipun suaranya tidak keras, namun penuh percaya diri dan mendominasi. Begitu dia selesai berbicara, ada seruan dan kekaguman di mana-mana. Tuan Chen, Anda luar biasa. Tuan Chen sangat hebat, dia memblokir gerakan pertama ini dengan mudah. Tuan Chen belum menggunakan kekuatan penuhnya, itu seperti anak kecil yang bermain-main. Zeyan dan orang-orang dari Sekte Jiwa Iblis semuanya bertepuk tangan pada Chen Ping, hanya untuk merangsang pemuda berjubah hitam. Kamu benar-benar punya dua. Siasi, aku melihatmu dengan ringan. Petik 2. Mata jubah hitam penuh dengan kecelakaan. Tin Sishi, kekuatannya menunjukkan jauh melampaui wilayahnya. Kamu juga baik, aku melihatmu tinggi, melintasi 19 beku, aku merasa bisa bertarung sebentar. Tanpa diduga, kamu sangat sampah. Chen Ping mengejek pemuda jubah hitam dan berkata, jubah hitam berteriak meraung, jangan bangga, itu hanya langkah pertama, aku terlalu hebat, aku belum membuat semua kekuatanku, dan aku hanya melakukan pemanasan, akan membiarkan Anda melihat keterampilan sihir yang sebenarnya, saya akan membiarkan Anda mati dalam ketakutan. Petik 2. Saya harap kali ini, Anda tidak memainkan senjata mulut, membual, dan Anda benar-benar dapat menghasilkan sesuatu. Mata muda jubah hitam itu meningkat, dan ada matanya yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah dia harus mencurahkan seluruh kekuatannya untuk trik ini. Dia memegang tangannya dengan erat, dan kekuatan seluruh tubuhnya meletus pada saat ini, dan kabut hitam yang sudah hilang itu gila lagi. Kabut hitam itu seperti kemarahan, menderu, berlari kencang, berubah menjadi gelombang hitam bergulir, membawa kekuatan menghancurkan bumi, dan berbalik ke arah Chen Ping. Gelombang hitam sama ganasnya dengan tsunami, dan Chen Ping benar-benar tenggelam dalam sekejap. Udara di sekitarnya tampaknya ditarik oleh gelombang ini, membentuk sabuk vakum yang mematikan. Gelombang-gelombang hitam mulai berguling tidak bermoral. Dalam gelombang hitam, ada tabrakan konstan, seperti pemboman dampak gunung. Ada pusaran besar di kabut gelap, yang tampaknya merobek semuanya di dalam. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka dan Jiang Yulian panik secara langsung. Sekarang Chen Ping dikelilingi oleh gelombang hitam, dia tidak bisa melihat sama sekali,
dan dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Tuan Chen, Anda harus menolak. Ziyan berdoa. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya muncul dari kegelapan. Pada awalnya, kecemerlangannya seperti cahaya bintang yang redup di langit malam, tetapi saat energi internal Chen Ping terus melonjak, itu menjadi semakin terang dan menyilaukan, dan akhirnya seperti sinar matahari pertama sebelum fajar, menembus kegelapan pekat, menerangi seluruh langit. Kemudian sosok Chen Ping muncul. Pada saat ini, 3 warna api berbeda mengelilingi Chen Ping, yaitu merah menyala, biru misterius, dan putih bersih. Di bawah kendali Chen Ping, ketiga api pamungkas ini meraung seperti 3 naga raksasa dan bergegas menuju gelombang hitam pemuda berjubah hitam. Naga api berkepala 3 menggeliat dan menggigit gelombang hitam. Setiap serangan seperti ledakan yang menggelegar, menghancurkan gelombang hitam menjadi beberapa bagian. Di bawah serangan sengit naga api, gelombang hitam secara bertahap kehilangan kekuatan aslinya dan mulai hancur menjadi pecahan kabut hitam. Ketika pemuda berjubah hitam melihat ini, ekspresinya berubah drastis. Dia jelas tidak menyangka Chen Ping bisa mematahkan jurus keduanya dengan mudah. Tidak sopan datang dan tidak membalas. Chen Ping melambaikan tangannya, dan ketiga naga api itu langsung menuju ke arah pemuda berjubah hitam. Ekspresi pemuda berjubah hitam itu menjadi serius. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan semua kabut hitam yang tersisa di depannya, membentuk penghalang kokoh untuk menahan serangan naga api. Namun, kekuatan naga api itu terlalu kuat. Bahkan jika pemuda berjubah hitam itu mencoba yang terbaik, dia tidak dapat menahan serangan dahsyat ini. Aku melihat naga api menghantam penghalang kabut hitam berulang kali. Setiap benturan membuat penghalang itu bergetar hebat, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Pemuda berjubah hitam mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk menjaga stabilitas penghalang. Namun seiring berjalannya waktu, dia perlahan-lahan merasa tidak berdaya, dan kekuatan naga api sepertinya tidak ada habisnya. Setiap serangan lebih ganas dari serangan sebelumnya. Akhirnya, dengan raungan yang memekakkan telinga, penghalang kabut hitam akhirnya tidak mampu menahan serangan naga api dan hancur. Naga api mengambil kesempatan untuk menerobos penghalang dan langsung menyerang pemuda berjubah hitam itu. Pemuda berjubah hitam itu terkejut saat melihat ini. Dia buru-buru mundur, tapi sudah terlambat. Naga api itu membuka mulutnya yang besar dan memuntahkan api yang berkobar, menutupi pemuda berjubah hitam itu di lautan api. Pemuda berjubah hitam itu berteriak, dan kabut putih tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Kabut putih ini menutupi api dan langsung memadamkan api di tubuh. Melihat kabut putih yang tiba-tiba muncul dari tubuh pemuda berjubah hitam, Chen Ping tampak sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kultivator iblis muda ini juga mengetahui seni es, yang mengejutkan Chen Ping. Apinya sudah padam, tapi pakaian pemuda berjubah hitam itu sudah compang-camping, dan tubuhnya terbakar dan mengeluarkan rasa sakit. Pemuda berjubah hitam menatap ke arah Chen Ping. Kali ini, dia bisa merasakan bahwa kekuatan Chen Ping tidak lebih lemah dari biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Dimensi Ling Alliance menggunakan pengorbanan 100 tahun untuk memburu Chen Ping. Ini hanyalah orang cabul. Dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, tetapi dia bisa meledak dengan kekuatan yang tidak lebih lemah dari alam kesengsaraan tingkat 9. Biksu mesum seperti ini mungkin satu-satunya di seluruh surga dan dunia manusia. Melihat Chen Ping di depannya, pemuda berjubah hitam mulai mundur. Kesombongan dan penghinaan pada awalnya telah lama hilang sekarang. Dia tahu bahwa jika pertarungan berlanjut, Chen Ping tidak akan terbunuh, dan dia mungkin akan digantung di sini. Chen Ping, aku akui kamu sangat kuat, tapi aku meremehkanmu. Tidak perlu menggunakan langkah ketiga. Mengenai masalah hari ini, anggap saja aku belum pernah ke sini atau melihatmu. Setelah mengatakan itu, pemuda berjubah hitam berbalik dan pergi.